Berarti memperingati peringatan Maulid Nabi penting atau tidak? Penting. Apa keistimewaannya? Satu, membuatmu kenal sama Nabi, betul? Dua, membuatmu cinta sama Nabi. Dan kalau kamu udah kenal cinta sama Nabi, yakin kelak kamu akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam memperingati Maulid Nabi ini, basahkan lisan kita minimal dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, apa kabar semuanya? Sehat? Ahilman, kalau ditanya cinta sama Nabi Muhammad, pasti semua cinta sama Nabi Muhammad, betul? Iya? Maka hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Betul? Katakan, jika kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mohon maaf, memperingati Maulid Nabi itu penting atau tidak? Penting Ahilman. Kenapa? Karena dengan peringatan ini kita jadi kenal sama Nabi, betul? Dibacakan sejarahnya, betul? Dibacakan kisah hidupnya, betul? Dibacakan perjuangan beliau dalam berdakwahnya, betul? Kita jadi kenal seperti apa sosok beliau, betul? Berarti Maulid Nabi ini penting atau tidak? Penting. Kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib. Tar. Di sini kakek, di sini paman. Kakek apa paman? Ayo ulangi. Abdullah nama ayahnya, Aminah Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib Khadijah istri tercinta, Fatimah Pak Belit ini teh, yang satu tercinta, yang satu tercinta. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah yang penuh suka duka, inilah
yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Itu baru satu paragraf, masih banyak yang belibet nyanyinya tadi itu. Jangan-jangan kita lebih kenal sama artis-artis daripada kenal sama Nabi Muhammad. Ayo Ustadz tanya, sebutin nama anak-anak Nabi Muhammad. Bingung jawabannya. Sebutin nama anaknya Raffi Ahmad. Ada berapa? 3 sekarang. Tuh, 3 sekarang. Yang pertama namanya siapa? Rafathar. Yang kedua Cipung Rayanza. Yang ketiga tuh, hafal. Berarti ini mohon maaf, berarti kita ini masih belum kenal sama Nabi Muhammad. Betul? Berarti memperingati peringatan Maulid Nabi penting atau tidak? Penting. Apa keistimewaannya? 1, membuatmu kenal sama Nabi. Betul? 2, membuatmu cinta sama Nabi. Dan kalau kamu udah kenal cinta sama Nabi, yakin kelak kamu akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam memperingati Maulid Nabi ini, basahkan lisan kita minimal dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, baik. Siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Ada. Oke, selamat. Ibu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tina dari Majelis Taklim Istiqomah Cilegon, Banten. Boleh saya membawakan sebuah pantun? Boleh. Silahkan Ibu. Allahu Akbar. Boleh kan? Boleh. Boleh. Bawa Silakan. Boleh. Ngagetin dia nggak boleh ya. Ini yang jantungan semua bahaya kak. Baik. Iya. Biar semangat. Semangat ya. Cakep. Oh, belum mulai. Belum. Silakan. Pelan-pelan Ibu. Ya Allah. Oh, belum. Ya, belum. Belum. Dari Banten ke kota Betawi. Cakep. Makan sekuteng enak sekali. Cakep. Pasti ganteng nih. Hilman. Pasti. Dengerin. Utang ganteng. Pasti ganteng nih. Hilman ganteng sekali. Segera kami datang ke BTV. Iya. Buat buat beduk dong. Buat bedu dong. Saya mau bertanya. Buat bedu dulu. Bedu ganteng. Buat bedu ada nggak buat bedu? Satu aja buat bedu deh. Aduh, apa ya? Tuh, beliau ngomong MC lagi tuh. Ya. Beli gundu di toko material. Cakep. Terusin Bu. Walaupun gendut, tapi saya sayang. Gundu itu bukan bedu, bukan buat gendut. Tapi saya juga sayang sama Ibu Bu. Silakan Ibu. Silakan. Silakan Ibu. Saya mau bertanya. Boleh. Ya, boleh Bu. Saya pernah dengar kalau di Arab Saudi justru tidak diperbolehkan merayakan acara Maulid Nabi.
karena dikhawatirkan takut tahayul, Pak Ustadz. Apakah itu betul atau tidak itu Pak Ustadz? Karena setahu saya kalau di negara kita justru dirayakan secara besar-besaran sampai ada tanggal khusus, tanggal merahnya. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arab Saudi yang sekarang udah boleh nonton bioskop, udah ada pantainya. Iya. Silakan dijawab Pak. Baik, ini pertanyaannya agak sulit. Pakai shin. Takutnya ada yang tersinggung. Tapi ini memang agak sulit. Bunda, ada dua istilah. Ada yang namanya peringatan, ada yang namanya perayaan. Sama apa beda? Di mana bedanya? Tulisan. Tulisan. Pengucapan juga beda, Bu. Peringatan diambil dari akar katanya ingat. Berarti kalau ada istilah peringatan Maulid Nabi, biar kita apa? Ingat. Boleh tidak? Sedangkan perayaan diambil dari akar katanya raya, senang, bahagia. Sekarang mohon izin, mohon maaf, kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Boleh tidak? Kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Boleh tidak? Boleh. Berarti peringatannya boleh, perayaannya boleh. Kenapa di Indonesia ini kadang-kadang butuh perayaan? Niatnya syiar. Niatnya apa? Syiar. Niatnya dakwah, betul? Ayo kita lihat di peringatan Maulid Nabi. Mohon maaf. Ada ngaji Qur'annya? Ada tidak? Di peringatan Maulid Nabi ada ceramah dari gurunya? Ada? Di peringatan Maulid Nabi ada sedekahnya? Di peringatan Maulid Nabi ada silaturahminya? Di peringatan Maulid Nabi ada sesuatu yang bikin kita kenal sama Nabi? Berarti boleh tidak? Boleh. Bagus tidak? Bagus. Yang tidak boleh mohon izin. Ini mohon izin, mohon maaf. Ini otokritik. Kadang-kadang malamnya bikin peringatan sampai malam, subuhnya kesiangan. Ini yang barangkali harus jadi catatan untuk kita. Kadang-kadang mohon maaf, panggungnya bikin yang bagus, ustadznya cari yang mahal. Mahal, kalau cari yang mahal. Panggungnya bagus, dekornya bagus, konsumsinya banyak, ustadznya mahal. Tapi mohon maaf, esensi dalam mencintai Nabi Muhammadnya malah tidak bertambah. Semalaman bikin acara, panggung gembira luar biasa, subuh di masjid kosong. Ada yang begitu? Barangkali itu jawaban saya. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Iya. Bagus sekali. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Mana Ibu? Iya, silakan Bu. Kalau dari kerudungnya, ini pasti dari Muslimah NU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar AA Hilman? Sehat, alhamdulillah. Sehat Ustazah. Sehat Ustazah, apa kabar Ustazah? Sehat. Perkenalkan saya Siti Marwiyah. Cakep. Bukan pantun. Kirain pantun. Introduce. Namanya Siti Marwiyah ya Bu. Maaf, saya kira Siti Marwiyah. Marwiyah, Jakarta Barat. Bukan. Meruya. Itu Marwiyah. Siti Marwiyah. Oh, Marwiyah. Binti Sahroni. Oke. Siti Marwiyah Syahroni. Binti Syahroni. Binti Syahroni. Oh, bapaknya Syahroni. Betul. Iya. Bukan Abdul. Bukan. Saya kami dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah Bunjul Solear Kabupaten Tangerang. Iya. Izin bertanya AA Hilman boleh? Boleh. Ini maaf ya sebelumnya. Aduh, nggak apa-apa. Jadi Jadi dong, nggak masa nggak pernah.
Kalau kita ngelihat apa ya, yang bagus-bagus itu kayak pokoknya yang bikin mata kedip-kedip kayak mobil mewah, bangunan mewah, pokoknya yang lebih di atas kita lah gitu ya. Kita kan memang selalu ngucap sholawat terus ya ayah. Sholawat apa aja kita sebut Iya. saya ucap sholawat terus. Kalau dia yang ganteng dikit, Nah, selawatin gitu katanya ya. Nah, ini ketahuan nahnya nih. Iya gitu kan. Nah, iya. Lihat yang ganteng Lewat dikit. rumah mewah, Solawatin. lihat mobil mewah, Sholawatin. lihat cowok ganteng. Saya takut suami lihat ya. Oh, tak suami lihat. Jadi nggak munafik ya ayah, kita pasti sholawatin pengen juga ya ayah. Tapi jujur kita udah sholawatin, udah terus kita amalin segala sholat-sholat yang ada ya, dari segala ustadz dari manapun ya ayah, kita amalin, dari pengajian manapun kita amalin. Tapi kok ekonomi kita nih gini-gini aja gitu Jadi kok kayaknya nggak ada perubahan, belum terwujud juga apa yang kita inginkan itu gitu yang kita Bahkan sholawat itu. ijazah dari kiai manapun juga udah dibawain. Sudah. Jadi menurut gimana gitu kenapa seperti itu? Apa ada yang kurang dari sholawat saya atau dari amalan saya atau dari mungkin yang lainnya gitu, atau ada amalan tambahan dari Ustadz gitu? Mohon pencerahannya dan bantuan amalan yang lebih, mudah-mudahan bisa lebih terwujud lagi gitu apa yang kita sholawatin selama ini. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen rumah mewah, salawatin lihat lewat Pondok Indah, salawatin, lewat showroom, salawatin, lewat AA ceramah disalawatin. Karena ganteng banget. Iya. Bagaimana tuh supaya semuanya terwujud? Bisa punya rumah mewah, bisa punya mobil mewah, bisa punya AA katanya. Ya Allah. Enggak ya. Bunda. 4 keutamaan sholawat. 1, sholawat itu menenangkan hati. Iya apa iya? 2, sholawat itu melancarkan rezeki. Iya? 3, sholawat itu menjaga diri. Betul? Dan yang keempat, sholawat itu membuat kita lebih dekat dengan Allah yang punya dunia ini. Betul? Berarti mohon izin, mohon maaf, ada yang bilang guru saya kalau punya hajat sholawatin, boleh tidak? Boleh, tapi ingat, niatnya bukan karena ingin dunia itu, tapi niatnya karena siapa? Allah. Biar kita ngirim cinta ame Allah, ame Nabi Muhammad, disayang sama Allah sama Nabi Muhammad. Dunia mah hanya bonus. Jangan nyalahin sholawatnya. Ada yang bilang katanya kalau pengen sesuatu sholawatin. Kok saya masih miskin? Gak ada urusan. Gak ada urusan. Kenapa jadi nyalahin sholawatnya? Kalau kamu masih susah, jangan nyalain sholawatnya. Yang salah siapa? Dirinya. Betul? Saya mau cerita, boleh? Satu kali ada orang lagi dicukur sama tukang cukur. Tahu nggak cerita ini? Ya udah nggak usah cerita kalau begitu. Tahu nggak cerita ini? Belum. Satu kali ada orang lagi dicukur sama tukang Cukur. Orang ini cerita sama tukang cukur, kata dia begini, saya mah nggak percaya yang namanya Allah. Kata orang yang dicukur. Kata orang yang dicukur. Kata tukang cukur, emang kenapa nggak percaya sama Allah? Kata dia nih, kalau Allah ada, harusnya semua orang kaya. Kalau Allah ada, harusnya semua orang bahagia. Tapi nyatanya ada orang yang miskin, ada orang yang susah, betul? Tukang cukur bingung jawabannya. Ujungnya pusing dibotakin orang yang cukur. Beres cukur kemudian beres dia keluar. Tukang cukur lihat di seberang sana ada orang yang gondrong rambutnya. Apa? Gondrong. Kemudian ujungnya apa? Orang yang dicukur balik lagi. Dipanggil sama yang cukur tadi. Bro, sini. Tuh lihat. Ada orang yang rambutnya gondrong. Kata tukang cukur, gua mah nggak percaya sama tukang cukur.
padahal dia tukang. Terus kata yang dicukur nanya, emang kenapa? Kalau tukang cukur itu ada, harusnya semua orang rambutnya harusnya rambutnya rapi, rambutnya bagus, betul? Tuh ada yang rambutnya gondrong, gua nggak percaya sama tukang cukur, padahal dia tukang. Kemudian dia ngomong, kalau orang itu gondrong jangan nyalahin tukang cukurnya ada, mungkin dia yang nggak mau datang sama tukang. Jelas tidak? Apa yang jelas teh? Kalau ada orang yang susah, orang yang nggak bahagia, jangan nyalahin Allah. Betul apa betul? Allahnya ada tidak? Jangan nyalahin solawat, solawatnya ada tidak? Barangkali kamu tidak belajar mendekat kepada Allah. Boleh jadi kamu jauh dari Allah. Boleh jadi niatmu solawat selama ini bukan karena Allah, tapi karena ingin dunia yang tidak kamu dapatkan. Betul? Jadi niatnya harus karena siapa? Allah. Iya, baik. Bu Siti puas jawabannya? Puas. Kalau mau diskusi kita seminar. Intinya sudah terjawab Bu Siti ya. Terima kasih Ustadz atas Sama-sama. jawabannya. MTL Hidayah Savana, siap. MTL Hidayah Savana, siap. Siap ngamalin ilmu dari Hilman? Siap dong. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab siap. Siap. Lagi. Siap. Siap jadi orang baik. Siap. Siap jadi orang yang kaya. Siap. Siap susah. Setelah ini kita kembali lagi tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Bunda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri teladan terbaik dalam hidup. Iya apa iya? Betul apa betul? Yang bilang ini bukan AA, tapi pujian baginda Nabi sebagai suri teladan itu langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada, kata Allah, di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswah, suri teladan hasanah terbaik. Betul? Jadi kalau ada yang bertanya, siapakah manusia terbaik di muka bumi ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Nabi, suri teladan terbaik, contoh terbaik. Nabi itu teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Iya. Dari bangun tidur, kemudian Nabi beraktivitas sampai tidur kembali, semuanya adalah teladan terbaik. Betul? Rasanya nggak cukup 1 jam 2 jam sehari 2 hari untuk membahas kemuliaan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat jadi suami, beliau adalah suami yang baik. Betul? Suami terbaik. Tidak pernah marah kepada pasangannya. Allahu Akbar. Sabarnya luar biasa, sayangnya luar biasa. Betul? Ibu pengen punya suami kayak Nabi Muhammad? Ngaca atuh Bu. Ibu teh kumaha jawaban teh ieu teh? Ngaca gimana? Iya, ari ibu udah kayak Khadijah apa belum? Iya, ben gimana belajar? Saya cerita dikit deh. Khadijah itu istri yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad itu satu kali pernah gelisah, pernah sedih, menatap wajah Khadijah, semua kegelisahannya langsung hilang. Kebayang nggak? Sekarang pertanyaannya, ibu punya suami, suami ibu punya masalah di luar, lihat wajah ibu hilang masalah tambah masalah. Hilang masalah atau tambah masalah?
Masang gue. Assalamualaikum. Salam. Udah. Iya. Jadi sulit memang. Maka baginda Nabi itu suri teladan terbaik. Betul? Bagaimana Nabi begitu luar biasa mencintai istrinya. Mungkin ibu pernah tahu kisahnya. Satu kali baginda Nabi pernah dibuatkan minuman. Judulnya manis yang datang asin. Anggap saja judulnya teh manis yang datang teh asin. Ustadz mau tanya, kalau suami ibu judulnya teh manis yang datang teh asin, kira-kira marah atau tidak? Naik darah tingginya asin. Ngambek tidak? Ayo kita belajar Nabi Muhammad seperti apa sikapnya. Ya Allah, judulnya teh manis yang datang teh asin, diminum sama Nabi. Rasanya apa? Disimpan lagi minumnya. Ditanya sama Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, kenapa engkau tidak habiskan air minum teh ini? Itu suami ibu jawabannya kayak begitu. Beda Bu. Suami ibu begitu jawabannya. Kisah Rasul ini beda Bu. Tapi baginda enggak, jawabannya gimana? Diminum, disimpan. Beliau muji ini minuman. Aisyah istriku, ya Humairah, lihat. Jadi kalau manggil istri tuh muji, betul? Aisyah tuh punya pipi kemerah-merahan, panggilannya ya Humairah. Khadijah dipanggilnya ya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Allahu Akbar. Ibu dipanggil apa sama suami? Neng. Jadi luar biasa. Kata baginda, Aisyah, sungguh nikmat teh yang kau buatkan malam ini. Aisyah dipuji senang tidak? Senang. Istri dipuji sama suami senang enggak? Ya Rasul, nikmat. Tapi sayang Aisyah, apa? Tapi sayang Aisyah, apa? Aku sudah lama tidak pernah minum teh berdua denganmu. Mau enggak malam ini engkau minum teh berdua denganku di cangkir yang sama dengan teh yang sama? Sebenarnya mohon maaf kalau bicara kesel manusiawi, kesel apa enggak? Tapi cara Nabi melampiaskan perasaan itu luar biasa. Sampai singkat cerita, ya Rasul, aku mau minum denganmu. Aisyah nanya, tadi sebelah mana engkau meletakkan bibirnya? Jadi Aisyah tuh kalau Nabi bekas bibirnya sebelah kanan, Aisyah pun sebelah kanan. Maka diminum sama Aisyah. Rasanya apa? Ketika rasanya asin, disimpan itu tehnya. Aisyah mau nunduk sama Nabi minta maaf. Apa Nabi? Kum Aisyah. Diangkat kepalanya, dicium keningnya. Kecil. Ibu jangan bayangin itu biasa aja. Gak mungkin. Dicium. Jangan minta maaf. Kalau malam ini engkau tidak salah meletakkan gula dan garam, mana mungkin kita bisa minum teh berdua bersama malam ini. Romantis Bu ya. Allahu Akbar. Jadi rasanya nggak cukup 1 jam 2 jam ya, kisah-kisah. membicarakan sikap mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Ibu sama suami begitu Bu? Iya apa? Oke, sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa mau saya? Ambil Bu. Silakan Ibu. Ya, silakan mana? Oh ini Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Nama ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaidah dari MT At-Taqwa Cikaum Subang. Ya. Saya mau tanya, Boleh. Subang tuh banyak nanasnya Bu ya? Iya. Sama tebu. Sama tebu. Iya. Sama apa? Yang manis-manis banyak Bu ya? Iya. Saya mau tanya, Iya. Boleh. saya pernah dengar ceramah kalau
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menguap. Karena katanya kalau menguap itu perbuatan setan. Benarkah begitu, A? Saya Menguap. mohon penjelasannya. Menguap yang gimana, Bu? Menguap yang gimana? Gimana menguapnya? Gimana? Contoh menguapnya seperti apa, Bu? Enggak bisa. Kita nggak tahu menguap tuh apa. Maksudnya ngantuk. Iya, mengantuk. Yang gimana menguap ngantuk yang? Mangap. Oh mangap, oke. Yang mangap, mangap. Oh gitu ya. Yang gimana dia nggak tahu ibunya kan? Iya. Menguap yang ngantuk. Masya Allah, ini pertanyaannya bagus sekali. Ibu dengar dari siapa? Saya dengar ceramah. Ustadz. Iya. Tanya aja sama ustadznya. Kenapa nanya ke saya? Kan udah. Tanya sama ustadznya dong, Bu. Ustadz udah pulang. Iya. Ya, saya tidak tahu pasti jawabannya. Mungkin nanti mohon diluruskan oleh para guru yang menyaksikan tayangan ini. Tapi rasanya seperti manusia biasa, pasti ya yang namanya ngantuk wajar. Hanya barangkali adab dan etikanya. Ya. Mungkin Nabi itu menutupnya dengan baik, betul? Ada doa yang dipanjatkan. Karena Nabi itu segala sikapnya itu kan semuanya itu anugerah, hikmah, rahmat Allah. Tatapannya, senyumannya, gitu ya. Maka Nabi itu, Masya Allah ya, kalau tersenyum, senyumnya tuh bikin orang tuh seneng. Bahkan disebutkan Nabi itu dari jarak jauh saja sudah terpancar cahayanya. Ketika mendekat, orang tuh nunduk, saking gak kuat melihat cahayanya itu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Gitu ya. Jadi anta syamsun, matahari, anta badrun, engkau rembulan. Bahkan cahayamu melebihi cahaya apapun. Terbayang. Senyum terpancar. Makanya wajar kalau ada hadis yang mengatakan tabassumuka fi wajhi laka shadaqah. Betul? Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Makanya senyum yang baik itu rumusnya ada tuh. 225. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Tahan 5 jam. Nah, senyum 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 5 detik. Karena kalau senyumnya nggak seimbang jadi beda. Beda. Jadi jahat ya? Jadi jahat. Nah, Oke, baik Ibu. Sekarang kita latihan senyum 5 detik, Bu ya. Oke, ke kanan 2 cm. Ke kiri 2 cm. Tahan 5 detik. Tuh. Mana yang nggak senyum, awas saya nggak senyum. Masuk TV nih, Bu, masuk TV nih. Ayo, senyum semuanya. Tuh, 2, 3. Tahan 4. Bagus semua. Tepuk tangan, Bu. Ya. Gitu. Siapa mau tanya selanjutnya? Ya, Ibu, oh ini Ibu Belaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sugiharti dari Majelis Taklim Al Mubarakah Cipinang Muara. Sebelum bertanya, boleh nggak ngasih yel-yel? Yel. Waduh, boleh. Boleh. Silakan. Boleh. Yel-yel Majelis Taklim Al Mubarakah. 1, 2, 3. Kami tak kunjung ke studio BTV mendengarkan tausiah taklim Al Mubarakah dari Muara 3, ibu-ibu soleha. Semoga semua kita jadi barokah. Semoga semua kita jadi barokah. Terima kasih. Iya, luar biasa. Sering ikut kuis kayak ini aja yang paling saling dulu ya. Ya. Silakan Ibu. Saya mau tanya, Iya. Boleh Ibu. Saya pernah dengar Nabi Muhammad nangis karena kehilangan istri tercinta dan anak-anaknya. Padahal anak cowok kan gak boleh nangis, harus kuat. Terima kasih. Kayak nasihatin orang. Karena anak cowok gak boleh nangis ya. Terus Bu. Ya. Terus
Mohon penjelasannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad pernah menangis karena kehilangan istri dan anak-anak tercinta. Iya. Padahal kan cowok nggak boleh nangis ya. Itu pertanyaan dari beliau. Ya Allah. Iya benar ya, iya. Ya udah gimana ibu aja lah. Nanya sendiri, jawab sendiri ya, paling cepat itu namanya. Bunda. Bunda. Baginda Nabi Muhammad punya hati tidak? Punya. Kalau beliau sedih, wajar tidak? Wajar. Pernah Nabi sedih? Pernah. Bahkan ada 1 tahun disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa waktu itu Nabi kehilangan 2 orang yang dicintai dalam hidupnya? 1, Nabi kehilangan istri pertamanya Khadijah binti Khuwailid alaihassalam. Yang kedua, Nabi kehilangan paman yang dicintainya, Abu Thalib. Betul? Nabi sedih? Ketika sedih kemudian meneteskan air mata, boleh tidak? Boleh. Wajar tidak? Wajar. Ya Bu, cowok kan nggak boleh nangis. Makanya mohon maaf, ibu nggak bisa bilang cowok nggak boleh nangis. Cowok nggak boleh. Cowok juga punya hati. Jadi boleh nangis tidak? Boleh. Bahkan kalau bunda sering lihat barangkali doa di sosmed sambil nangis. Betul? Apalagi kalau bunda mungkin lihat video ngomongin almarhumah ibu pasti nangis. Betul? Cowok gak boleh nangis. Galak emaknya. Gak bisa begitu bu. Jadi nangis boleh? Allah tidak mengazab seseorang karena tetesan air matanya. Allah tidak mengazab seseorang karena kesedihan dalam hatinya. Akan tetapi Allah tidak suka kepada seseorang karena lisannya. Maksudnya apa? Dia dikasih kesedihan tapi mohon maaf dia mengumpat Allah. Dia menghina Allah. Dia membenci takdirnya Allah. Nangisnya boleh? Boleh. Nangisnya boleh, yang tidak boleh menghina takdirnya. Kok Allah nggak adil gitu? Kok Allah begini? Sambil nangis. Jadi kalau bunda ingat dosa, ingat masa lalu, ingat maksiat, nangis, maka tangisan itu dicintai oleh Allah. Nah, nangis, ada suara ini di sini ada. 1, air mata yang dicintai Allah, air mata yang menangis karena ingat apa? Dosa. 2, air mata yang menetes karena digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi bunda taklim, bunda ngaji sampai mata teh tiba-tiba netesin air mata, maka mata itu dicintai Allah. Bunda bangun di sepertiga malam, bunda tahajud, ngantuk-ngantuk bunda tahajud, tiba-tiba matanya ngalir, air matanya itu dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, air mata yang menetes karena dia sedang merindukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bunda pernah nggak begini? Izin, lagi ada masalah, lagi susah, terus doa nangis pernah? Sampai kita bilang begini, ya Allah gimana engkau saja. Ya, sampai sudah bingung, kanan mentok, kiri mentok, atas mentok, bawah mentok, cuman bisa bilang gimana engkau saja ya Allah. Tiba-tiba nangis. Pernah nggak? Sering. Susah amat hidupnya. Sering begitu. Jadi mulai hari ini laki-laki nangis boleh nggak? Perempuan nangis? Boleh. Dan yang hebat Mas Bedu, Iya. jamaah bunda sayang, lihat perhatikan. Kalau laki-laki nangis, yang dipegang apanya? Matanya. Tapi kalau perempuan nangis yang dipegang apa? Mulutnya. Betul nggak? Kalau saya laki-laki nangis yang dipegang gini kan? Kalau perempuan? Kenapa coba? Kenapa Ibu?
Karena apa? Ada yang begini kalau perempuan. Ya. Kenapa kalau laki-laki yang dipegang mata, kalau perempuan dipegang mulut? Ternyata disitulah letak dosa yang paling banyak. Laki-laki dosa paling banyak di mana? Perempuan dosa paling banyak di mana? Tangisilah semua dosa yang pernah kamu lakukan. Dari matamu, dari mulutmu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Anak cowok Gak boleh nangis. jadi boleh nangis. Boleh, Bu, ya insya Allah. Jadi jelas tuh Bu, ada air mata yang memang dirindukan dan disukai oleh Allah ya. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Si Ibu, mau kemana? Gak ada. Yang mana? Yang ini? Silakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esih dari Muslimat NU Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Saya mau tanya, Boleh. saya dengar kalau Apa dengernya? kemarin saya dengar kalau mimpi bertemu dengan Nabi itu bukan mimpi dari setan, karena setan tidak menyerupai Rasulullah. Bagaimana kalau umatnya ingin sekali melihat dalam mimpi, karena Nabi itu luar biasa. Saya sangat merindukan sekali dengan akhlak beliau. Bagaimana seandainya umat ingin bertemu di dalam mimpi beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda. Satu kali dikisahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan, ana mustaqun li ikhwani. Kata Nabi, aku sedang rindu dengan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat menjawab, ya Rasul, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Kenapa engkau mengatakan engkau sedang rindu dengan saudara-saudaramu? Maka Nabi menjawab, la bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudaraku, tapi kalian itu adalah sahabatku. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, lantas siapa saudara yang kau maksud itu? Yang kau rindukan itu siapa ya Rasul? Maka Rasul menjawab, mereka adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku di akhir zaman. Mereka tidak pernah menatap wajahku. Mereka tidak pernah mendengar suaraku. Mereka tidak pernah lihat langsung seperti apa dakwahku, tapi mereka sangat mencintaiku. Mereka adalah umatku di akhir zaman. Ya Rasul, apa janji yang kau berikan kepada mereka? Kata Nabi, kelak ketika nanti hari kiamat, ketika mereka semua kena panas, susah, sulit, maka sungguh aku akan mencari ummati, aina ummati, aina ummati. Kalau ada umatku yang kehausan, maka Nabi berangkat ke Telaga Kausar. Nabi ambil air, diberikan kepada umatnya yang kehausan. Nabi begitu mencintai umatnya sampai kata Nabi, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang tidak mau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunda, ketika kita mencintai Nabi, cinta butuh bukti, betul? Gak cukup hanya mengatakan saya cinta sama Nabi, buktinya apa? Maka ahilman, apa bukti yang bisa kita hadirkan untuk mencintai Nabi? Setidaknya 3 S yang bisa Bunda hadirkan. S yang pertama, perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka sesungguhnya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Solawat. Bahkan mohon maaf, siapa orang yang paling pelit dalam dirinya?
Siapa orang yang paling pelit? Ternyata orang yang paling pelit adalah dia yang lisannya tidak pernah basah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta sama Nabi? Banyakin apa? Solawat. 2, pelajari sirah, pelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Ayo baca bukunya, ayo baca kitabnya, pelajari tarikh kehidupannya, betul? Dan yang ketiga, ikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. 3S, perbanyak solawat, pelajari sirah, ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak satu saat kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin, Amin, ya rabbal amin, amin, alamin. amin. Luar biasa. Malah katanya betul, apa tidak ada ungkapan tidak diciptakan alam semesta kalau bukan karena Nabi Muhammad. Betul ya? Iya, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini, kata Allah dalam hadis kutsinya itu. Masya Allah. Jadi luar biasa kecintaan Allah aja begitu cinta sama Nabi Muhammad, betul? Apalagi kita, masa enggak? Baik, terima kasih Hilman, luar biasa. Semakin dalam kecintaan kita terhadap Rasulullah, bahwa jelas tidak ada sosok lain di muka bumi ini yang patut kita jadikan suri tauladan, yang patut kita ikuti bagaimana sosoknya, pribadinya, bagaimana kesederhanaannya, bagaimana semuanya, karakternya harus menjadi idola kita. Jadi itulah tadi syiar tentang Nabi Muhammad is my idol. Sudah seharusnya kita sebagai umat muslim mengidolakan Nabi Muhammad. Untuk itu sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita berdoa. Baik Bunda, hari ini kita membahas peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad, kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kelak bertemu berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi, ya Nabi salam, ya Rasul salam, alaika ya Habib, alaika salawat, alaika. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa sama-sama kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu.
Ya Allah, ridhoilah sisa hidup kami ya Allah. Berkahilah ilmu kami ya Allah. Ya Allah, hari ini kami memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, takdirkan kami semua nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, takdirkan kami berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, maafkan kami. Kami mengaku cinta sama Nabi, tapi masih sedikit sholawat kami. Ya Allah, kami mengaku umatnya Nabi, tapi akhlak kami masih jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami ingin mendapatkan syafaat Nabi, tapi ibadah kami masih kurang dibanding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kami ingin berjumpa dengan Nabi, tapi pengetahuan kami belum terlalu kenal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, walaupun banyaknya dosa kami, izinkan kami diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Walaupun akhlak kami masih jauh dari Nabi Muhammad, tapi kami mohon akui kami menjadi umat Nabi Muhammad. Walaupun karakter kami, sifat kami masih jauh dari Nabi Muhammad, tapi izinkan kami yang hina dina ini kelak bertemu dengan Nabi Muhammad. Allah, takdirkan kami mendapatkan syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan lagi kami di surga ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.